Sekarang motor dan mobil baru hampir semuanya sudah pakai injeksi. Tapi tahukah kamu, sebelum injeksi ada satu sistem legendaris yang pernah menguasai dunia otomotif? Yap, karburator. Di video kali ini, kita bakal bahas apa itu karburator, cara kerjanya, fungsinya, dan komponen-komponen di dalamnya. Karburator bisa dibilang sebagai versi pendahulu dari sistem injeksi. Fungsinya hampir sama dengan injector, yaitu mencampur udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Bedanya, injector dikendalikan ECU secara elektronik, karburator bekerja full mekanikal. Karburator ini bisa kita sebut sebagai versi analog, karena semua pengaturannya dilakukan secara manual, tanpa sistem elektronik. Karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Prinsipnya sederhana, udara yang bergerak lebih cepat memiliki tekanan lebih rendah, dan udara selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Saat udara mengalir melewati karburator, tekanan di dalamnya turun. Tekanan rendah ini akan menghisap bensin dari mangkok karburator. Udara dan bensin kemudian bercampur, lalu dialirkan ke ruang bakar. Di ruang bakar, campuran ini bertemu percikan api dari busi dan menghasilkan tenaga. Fungsi utama karburator adalah tempat bertemunya udara dan bahan bakar, mengatur perbandingan campuran udara dan bensin, dan menyalurkan campuran tersebut ke ruang bakar. Ruang bakar sendiri berada di kepala silinder. Jumlah campuran yang masuk diatur oleh bukaan gas, putaran mesin, dan beban kerja mesin. Karena itu, perbandingan udara dan bahan bakar akan berbeda di tiap kondisi. Sekarang kita masuk ke bagian penting, komponen karburator. Komponen karburator motor sebenarnya cukup sederhana. Pertama, mangkok pelampung float chamber berfungsi menampung sementara bahan bakar dari tangki sebelum dialirkan ke ruang bakar. Kedua, pelampung float berfungsi menjaga tinggi permukaan bensin agar tetap stabil dan tidak meluap. Ketiga, jarum pelampung katup pelampung float valve berfungsi mengatur masuknya bensin ke mangkok pelampung. Kalau bensin sudah penuh, jarum ini akan menutup aliran dari tangki. Keempat, skep atau katup gas throttle valve berfungsi mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Semakin gas dibuka, semakin besar campuran yang masuk. Kelima, perskep pegas skep berfungsi mengembalikan posisi skep ke posisi bawah saat gas dilepas. Keenam, jarum skep atau jarum gas jet needle berfungsi mengatur suplai bahan bakar saat bukaan gas sekitar 1/4 sampai 3/4. Ketujuh, main jet pemancar besar berfungsi mengontrol aliran bahan bakar pada putaran menengah hingga tinggi. Semakin besar ukuran main jet, semakin banyak bahan bakar yang disuplai. Kedelapan, pilot jet atau slow jet pemancar kecil berfungsi mengatur suplai bahan bakar pada putaran rendah dan saat mesin langsem. Kesembilan, sekrup gas throttle screw berfungsi mengatur tinggi skep saat mesin langsem. Kesepuluh, sekrup udara air screw berfungsi mengatur banyaknya udara yang dicampur dengan bahan bakar. Kesebelas, katup cuk choke valve berfungsi memperkaya campuran bahan bakar. Biasanya digunakan saat mesin dingin atau saat start pagi hari. Karburator adalah sistem pencampur udara dan bahan bakar yang sederhana tapi sangat vital. Meskipun sekarang sudah banyak digantikan injeksi, karburator tetap mudah dipahami, mudah disetting, dan masih banyak digunakan sampai sekarang. Kalau kalian mau, di video berikutnya kita bisa bahas cara kerja karburator lebih detail, setting karburator harian, atau perbandingan karburator vs injeksi. Tulis di komentar ya. Like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video otomotif berikutnya.